Siapa nih yang pernah tiba-tiba kena sariawan terus jadi bingung, kok bisa ya tahu-tahu muncul sariawan? Apa sih penyebabnya? Tenang, saya sendiri juga pernah kok mengalami hal itu. Makanya seperti judul di video ini, kali ini saya bakal ngebahas tentang apa aja sih penyebab sariawan, terus gimana cara mengatasinya, dan juga harus gimana biar bisa terhindar dari sariawan. Simak video ini sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Sariawan atau bahasa medisnya itu stomatitis aftosa adalah luka atau peradangan di bibir yang letaknya di dalam mulut. Terus apa nih penyebabnya? Nah, ada beragam nih. Bisa disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari beberapa kondisi yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama, bisa karena cedera, misalkan gara-gara tergigit, menyikat gigi terlalu kasar, atau mengunyah makanan yang terlalu keras maupun bersuhu panas. Atau mungkin karena iritasi pada bibir tuh yang bisa terjadi karena memakai pasta gigi atau obat kumur yang mengandung bahan sodium lauryl sulfat atau SLS dan juga alkohol, kemudian merokok, belum lagi kalau sering mengonsumsi yang pedas-pedas dan asam-asam. Kemudian bisa juga tuh karena infeksi, baik itu infeksi jamur, infeksi virus, maupun bakteri di mulut. Misalkan akibat flu Singapura, kandidiasis oral, atau Helicobacter pylori. Nah, FYI, iritasi dan infeksi pada bibir yang menyebabkan sariawan ini juga lebih tinggi resikonya kalau kamu kurang minum alias kekurangan asupan cairan alias dehidrasi. Next, sariawan juga bisa muncul akibat kekurangan nutrisi. Contohnya zat besi, zinc, asam folat, atau vitamin B12. Selain itu, adanya riwayat akan kondisi tertentu seperti stres yang berlebihan, kemudian perubahan hormon misalnya saat hamil atau menstruasi, hingga penyakit autoimun misalnya lupus juga bisa meningkatkan risiko terjadinya sariawan. Lalu berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya sariawan itu bahaya nggak sih? Well, umumnya sih enggak ya. Sekitar beberapa hari hingga 1 mingguan sariawan itu biasanya udah pulih. Ini kalau pemicunya ringan ya. Tapi memang beda lagi ceritanya kalau sariawan yang kamu alami ini jumlahnya banyak banget, terus nggak sembuh-sembuh sampai bikin kamu jadi susah banget untuk makan, susah minum, terus disertai juga dengan keluhan-keluhan lain yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah itu jelas, perlu diwaspadai dan harus diperiksa lebih lanjut untuk mengantisipasi penyebab yang lebih berbahaya. Nah, untuk membantu mempercepat proses penyembuhan sariawan, kamu bisa melakukan beberapa tips mandiri ini di rumah. Yang pertama, gunakan pasta gigi yang lembut dan tidak mengandung bahan-bahan yang memicu iritasi seperti SLS tadi. Kemudian mengonsumsi makanan yang lembut dan menghindari makanan yang terlalu keras, pedas, asam, atau panas. Kamu juga bisa menggunakan es batu untuk mengompres sariawan buat mengurangi nyerinya serta mengempeskannya. Kemudian mengonsumsi permen antiseptik seperti yang mengandung dequalinium chloride. Terakhir, kamu juga bisa mengonsumsi larutan penyegar, teh chamomile, akar licorice, atau echinacea. Oh ya, kamu juga bisa tuh menggunakan obat-obatan, tapi harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Contohnya obat kumur yang sifatnya antiseptik atau obat oles yang bersifat anti radang. Nah, buat kamu yang termasuk punya jadwal keseharian yang cukup padat, sampai nggak sempet untuk pergi ke rumah sakit atau apotek buat minta resep obat, sekarang udah bisa nih beli obatnya via online, misalkan lewat fitur AloShop yang ada di aplikasi Halo Dokter. Jadi, kamu chat dulu nih sama dokternya, terus sampaikan semua keluhan yang kamu rasakan. Habis itu, kalau emang perlu, dokternya bisa ngasih resep obat yang sesuai sama kondisi kamu. Dan obatnya ini bisa langsung kamu tebus di AloShop untuk diantar ke rumah kamu kurang dari 1 jam aja. Praktis banget kan? Nah, buat nyobain layanan ini, abis video ini selesai, kamu bisa langsung download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store. Oke, balik lagi ke pembahasan. Bagaimanapun, mencegah tetap lebih baik daripada mengobati kan? Setuju nggak sih? Nah, jadi gimana nih cara mencegah sariawan yang efektif? Yang paling utama sih tentu aja dengan menghindari beragam pemicunya ya. Tapi biar lebih jelas, coba saya uraikan. Pertama, kamu bisa mulai dengan menjaga kebersihan mulut. Caranya, sikat gigi setidaknya 2 kali per hari dengan tidak terlalu kasar. Pastikan juga sikatnya itu lembut, berkualitas baik, dan sesuai dengan bentuk mulut. Biar lebih bersih lagi, kamu bisa gunakan benang gigi atau dental floss untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi. Terus jangan lupa untuk rutin periksa ke dokter gigi seenggaknya 6 bulan sekali ya. Kedua, terapkan pola makan yang sehat ya. Cukupi dengan kebutuhan vitamin B, terutama vitamin B6, B9, dan B12. Kamu bisa mengonsumsi brokoli, bayam, buah bit, dan hati sapi. Kemudian batasi konsumsi makanan yang bisa mengiritasi mulut seperti makanan asam dan mengandung banyak kapsaisin seperti makanan pedas. Hindari kebiasaan makan dengan terburu-buru, apalagi sambil ngobrol tuh, supaya bibir atau lidah nggak kegigit dan muncul sariawan. Hindari pula kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman dalam keadaan terlampau panas biar permukaan bibir nggak terluka. Yang ketiga, cegah mulut kamu kering.
Ya, mulut kering juga bisa menjadi alasan timbulnya sariawan. So, untuk menghindari hal ini, kamu bisa melakukan beberapa tips berikut. Minum air putih minimal 8 gelas per hari, kunyah permen karet bebas gula untuk merangsang produksi air liur, batasi asupan kafein, dan hentikan kebiasaan merokok. Bila perlu, gunakan obat kumur khusus untuk mulut kering. Nah, gitu deh beberapa upaya pencegahan sariawan yang bisa kamu lakukan. Semoga bermanfaat ya. Tapi kalau emang masih ada pertanyaan lain seputar sariawan, kamu bisa langsung konsultasi aja dengan dokter di aplikasi Halo Dokter. Oke, segitu dulu informasi dari saya kali ini. Selanjutnya mau bahas topik kesehatan apa lagi nih? Kamu ada ide nggak? Langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe untuk selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru dari channel ini. Oke? Stay safe, stay healthy, dan selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.